Berikut adalah soal untuk menentukan nilai max terletak pada titik sebuah mana dalam grafik. Nah, di sini ada soal fungsi tujuan max. Z sama dengan 54x plus 23y. Fungsi batasan 5x plus 3y lebih kecil sama dengan 30. 5x plus 8y lebih kecil sama dengan 40, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. 5x plus 3y sama dengan 30, x sama dengan 0 min 3y sama dengan 30, y sama dengan 10 atau 0.10. Y sama dengan 0 min 5x sama dengan 30, atau x sama dengan 6.10. 5x plus 8y sama dengan 40, x sama dengan 0 min 8y sama dengan 40, y nya berarti sama dengan 5 atau 0.5. Y sama dengan 0 min 5x sama dengan 40, x sama dengan 8 atau 8.0. 5x plus 3y sama dengan 30, 5x plus 8y sama dengan 40 par min 5y sama dengan min 10, dan y hasilnya berarti 2. 5x plus 3y sama dengan 30, 5x plus 3 dalam kurung 2 sama dengan 30, 5x plus 6 sama dengan 30. 6 ini dari hasil perkalian dari bilangan sebelumnya 3 yang dalam kurung 2, berarti 3 kali 2. Selanjutnya 5x sama dengan 30 min 6, 5x sama dengan 24, dan x sama dengan 48 atau 4.8,2. Jadi z nya yaitu 54x plus 23y atau 0.10 sama dengan 54 dalam kurung 0 tambah 23 sama dalam kurung 10. Berarti 0 tambah 230 berarti sama dengan 230 untuk 0.10. Nah, untuk untuk 8.0 yaitu 54 dalam kurung 8 tambah 23 dalam kurung 0, itu 432 ditambah 0, dan hasilnya 432 untuk 8.0. 4.8,2 itu 54 dalam kurung 4.8 ditambah 23 dalam kurung 2, yaitu berarti 259 ditambah 46, dan hasilnya 305,2. Nah, jadi nilai max terletak pada titik 4.8. Halo, perkenalkan, nama saya Jihan Meliona dengan NIM 642000638 dari kelas 645H25 kelompok 2 dengan soal simplex 6. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal simplex 6 dengan soal fungsi tujuan maksimalkan Z sama dengan 40x1 plus 50x2 plus 60x3 dengan F kendala sama dengan 4x1 plus 6x2 plus 8x3 lebih kecil atau sama dengan 40. Dan 6x1 plus 8x2 plus 10x3 lebih kecil atau sama dengan 60. Lalu 8x1 plus 10x2 plus 12x3 lebih kecil atau sama dengan 80. Dengan artian x1, x2, x3 lebih besar atau sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya kita ubah bentuk soal sebelumnya ke bentuk kanonik, yaitu bentuk Z sebelumnya diubah menjadi dipindahkan ke belakang sama dengan, yaitu menjadi Z minus 40x1 minus 50x2 min 60x3 min 0s1 min 0s2 min 0s3 sama dengan 0. Lalu F kendala diubah ke dalam bentuk kanonik menjadi 4x1 plus 6x2 plus 8x3 plus S1 sama dengan 40. Mengapa di sini ada S1, S2, S3? Karena pada soal kami kali ini yaitu memaksimalkan dengan lambang lebih kecil atau sama dengan, maka kami harus menambahkan variabel surplus. Jadi jadi S1, S2, S3 di sini disebut variabel surplus. Lalu batasan berikutnya 6x1 plus 8x2 plus 10x3 plus S2 sama dengan 60. Dan 8x1 plus 10x2 plus 12x3 plus S3 sama dengan 80. Dengan artian x1, x2, x3, S1, S2, S3
lebih besar atau sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke tabel iterasi atau tableau, yaitu dengan variabel ada Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3. Kita masukkan angka sebelumnya, yaitu masukkan nilai Z, yang sebelumnya yaitu min 40 X1, lalu min 50, di X3 min 60, dan selanjutnya 0, 0, 0, 0. Lalu untuk S1, kita masukkan 4, untuk baris Z-nya kita isi 0, lalu X1-nya kita isi 4, dan seterusnya 6, 8, S1 diisi 1, lalu 0, 0 dengan NK-nya 40. Lalu untuk S2 atau baris 2 kita isi juga dengan 0, baris Z-nya 0, lalu 6, 8, 10, 0, S2-nya diisi 1, lalu S3-nya 0 dengan nilai NK-nya 60. Lalu baris ketiga atau S3, baris Z-nya 0, lalu 8, 10, 12, 0, 0, 1, dan nilai NK-nya 80. Setelah itu kita tentukan kolom kunci atau kolom pivot dengan mencari nilai minus terbesar pada baris Z atau nilai terkecilnya, berarti minus 60. Maka kita tentukan bahwa baris X3 minus 60, baris X3 itu merupakan kolom kunci atau kolom pivot. Setelah itu kita cari nilai rasio. Nilai rasio itu dihitung dari nilai kanan atau NK dibagi dengan kolom kunci. Pada baris 1 atau S1, nilai NK-nya 40 dibagi kolom kuncinya 8 sama dengan 5. Lalu baris 2 atau S2, nilai NK-nya 60 dibagi kolom angka di kolom kuncinya 10, yaitu jadi 6. Lalu baris 3 atau S3, nilai NK-nya 80 dibagi angka di kolom kuncinya 12. Jadi 80 bagi 12 sama dengan 6,6. Maka kita tentukan baris kuncinya di nilai yang terkecil, yaitu nilainya 5 di baris 1. Maka kita tetapkan bahwa baris 1 merupakan baris kunci atau baris pivot. Lalu kita cari elemen pivot. Bagaimana mencari elemen pivot? Yaitu kita lihat pada perpotongan atau pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Yang tepat di tengahnya itu adalah angka 8 di max 3 baris S1. Angka 8 itu merupakan elemen pivot. Lalu apakah pada tableau ini nilainya sudah optimal? Tentu saja belum, karena pada Z masih terdapat minus begitu banyak. Maka kita lanjut ke pengoptimalan berikutnya, yaitu mencari baris pivot baru S1. Baris pivot baru itu ada di S1, maka kita masukkan nilai S1-nya, nah angka-angka di baris S1 itu yaitu 4, 6, 8, 1, 0, 0, 40. Lalu dibagi dengan elemen pivotnya, dibagi dengan 8. Maka hasilnya 1/2, 3/4, 1, 1/8, 0, 0, 5. Selanjutnya kita cari juga baris Z-nya. Baris Z-nya kita ambil angka dari baris Z sebelumnya, yaitu minus 40, minus 50, minus 60. Minus 60, 0, 0, 0, 0. Lalu dikurangi dengan nilai pada kolom kunci baris tersebut, yaitu minus 60. Dan dikali dengan kolom baris pivot baru yang tadi kita hitung. 1/2, 3/4, 1, 1/8, 0, 0, 5. Itu baris pivot barunya. Maka kita hitung dulu perkaliannya, yaitu minus 60 dikali 1/2, minus 30, minus 60 dikali 3/4, min 45, minus 60 dikali 1, minus 60, minus 60 dikali 1/8, minus 15/2, minus 60 dikali 0, 0, minus 60 dikali 0, 0, minus 60 dikali 5, minus 300. Maka kita kurangi dengan baris Z sebelumnya. Minus 40 dikurangi minus 30, minus 10, minus 50 dikurangi minus 45, min 5, minus 60 dikurangi minus 60, 0, 0 dikurangi minus 15/2, 15/2, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi minus 300, hasilnya 300. Lalu lanjut ke baris 2.
caranya masih sama dengan sebelumnya, yaitu baris 2 sebelumnya dikurang dengan angka kolom kunci pada baris tersebut, lalu dikali dengan baris pivot baru. Untuk angka kolom kunci untuk angka baris 2 sebelumnya itu nilainya 6, 8, 10, 0, 1, 0, 60 dikurang kolom angka di kolom kunci sebelumnya itu 10. 10 dikali 1 per 2, 5, 10 dikali 3 per 4, 15 per 2, 10 dikali 1, 10, 10 dikali 1 per 8, 5 per 4, 10 dikali 0, 0, 10 dikali 0, 0, 10 dikali 5, 50. Lalu kita kurangi dengan baris 2 sebelumnya. 6 dikurangi 5, 1, 8 dikurangi 15 per 2, 1 per 2, 10 dikurangi 10, 0, 0 dikurangi 5 per 4, min 5 per 4, 1 dikurangi 0, 1, 0 dikurangi 0, 0, 60 dikurangi 50, 10. Lalu kita cari baris 3 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dengan angka baris 3 sebelumnya yaitu 8, 10, 12, 0, 0, 1, 80. Lalu dikurangi angka kolom kunci sebelumnya pada baris tersebut adalah 12, dan dikurangi baris pivot dikali baris pivot baru yaitu 12 dikali 1 per 2, 6, 12 kali 3 per 4, 9, 12 dikali 1, 12, 12 kali 1 per 8, 32, 12 kali 0, 0, 12 kali 0, 0, 12 kali 5, 60. Lalu kita kurangi dengan baris 3 sebelumnya. 8 dikurangi 6, 2, 10 dikurangi 9, 1, 12 dikurang 12, 0, 0 dikurang 3 per 2, minus 3 per 2, 0 dikurang 0, 0, 0, 1 dikurang 0, 1, 80 dikurang 60, 20. Lalu kita buat tabel berikutnya, atau tabel iterasi 1. Kita masukkan baris Z, yaitu yang tadi kita hitung sebelumnya. Z diisi dengan 1, lalu min 10, min 5, 0, 15 per 2, 0, 0, 300. Baris 1 atau baris pivot yang sebelumnya itu yang kita cari, Z-nya kita isi 0, lalu hasilnya 1 per 2, 3 per 4, 1, 1 per 8, 0, 0, 5. Lalu kita masukkan baris 2, Z diisi dengan 0, lalu 1, 1 per 2, 0, min 5 per 4, 1, 0, 10. Lalu baris 3 kita masukkan angkanya yang sudah dihasilkan tadi. Baris Z kita isi dengan 0, lalu 2, 1, 0, min 3 per 2, 0, 1, 20. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan kita tentukan kolom kuncinya, yaitu dengan nilai minus terbesar atau nilai yang terkecil berada di X1, yaitu minus 10. Maka itu merupakan kolom kunci. Lalu kita cari rasionya. Rasionya nilai NK dibagi dengan angka kolom kunci pada baris tersebut. Pada baris 1, nilai NK-nya 5 dibagi 1 per 2 menghasilkan 10. Lalu pada baris 2, nilai NK-nya 10 dibagi 1 menghasilkan angka 10. Lalu pada baris 3, nilai NK-nya 20 dibagi 2 menghasilkan 10. Maka dengan hasil rasio yang sama semua, yaitu 10, kita memilih untuk mencari kita memilih untuk menetapkan baris kunci di baris ketiga. Kita tetapkan bahwa kolom kunci ada di X1 dan baris kunci ada di baris 3. Kalau teman-teman mau mencoba pada baris sebelumnya, bisa saja. Namun kenapa kita pilih baris 3? Karena pada baris 1 kita sudah mencari di iterasi sebelumnya dan kita mencoba mencari pada baris 3. Kebetulan karena angka rasionya sama semua, maka kita bisa memilih. Namun kalau jika hasilnya berbeda-beda, kita pilih tetap yang paling kecil ya. Jadi karena ini sama, kita pilih yang baris 3. Maka elemen pivotnya ada di angka berapa? Yaitu ada di angka 2, di mana pepotongan antara baris kunci dan kolom kunci ada di baris 3 X1, yaitu angka 2. Nah, untuk yang baris dasarnya itu yang sebelumnya kita cari pada baris 1,
Kita ganti di kolom basicnya itu sebelumnya S1 ya. Sebelumnya di kolom sebelumnya itu S1. Namun karena kita sudah melakukan perhitungan baru, maka di baris 1 S1-nya diganti dengan X3 di mana letak kolom kunci sebelumnya. Jadi pada baris 1 itu sebelumnya S1 kita ganti menjadi X3 di mana letak kolom kunci sebelumnya. Jadi kita pindahkan X3 di sana. Lalu apakah pada tabel iterasi atau tableau ini sudah optimal? Karena pada baris Z masih terdapat minus pada minus 10 dan minus 5, maka pengoptimalan masih kita lanjutkan. Mencari baris pivot baru sama seperti sebelumnya, yaitu dengan memasukkan baris kunci sebelumnya, yaitu 210-3/2 0120 dibagi dengan elemen pivot sebelumnya, yaitu angka 2. Menghasilkan 1/2, 0-3/4, 0/1/2, 10. Itu merupakan baris pivot baru di mana sebelumnya terletak di baris 3 atau S3, teman-teman. Maka nanti di tabel berikutnya S3 tersebut akan kita ganti menjadi X1 karena letak kolom kunci sebelumnya. Lalu kita cari baris Z, yaitu angka baris Z sebelumnya minus 10, minus 5, 0, 15/2, 0, 0, 300. Dikurangi angka kolom kunci pada tabel sebelumnya, lalu dikali dengan baris pivot baru yang sudah kita cari tadi, yaitu minus 10 dikali 1 sama dengan minus 10, minus 10 dikali 1/2 sama dengan min 5, minus 10 dikali 0, 0, minus 10 dikali minus 3/4, 15/2, minus 10 dikali 0, 0, minus 10 dikali 1/2, minus 5, minus 10 dikali 10, minus 100. Maka hasil pengurangannya itu minus 10 dikurang minus 10, 0, minus 5 dikurang minus 5, 0, 0 dikurang 0, 0, 15/2 dikurang 15/2, 0, 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang minus 5, 5, 300 dikurang minus 100, itu 400. Maka kita cari baris 2, selanjutnya baris 2 pada sebelumnya itu di angka 1, 1/2, 0, min 5/4, 1, 0, 10. Dikurangi dengan angka kolom kunci pada baris tersebut 1 dikali dengan baris pivot baru tadi, yaitu 1, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1/2, 1/2, 1 dikali 0, 0, 1 dikali min 3/4, min 3/4, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1/2, 1/2, 1 dikali 10, 10. Lalu pengurangannya yaitu 1 dikurang 1, 0, 1/2 dikurang 1/2, 0, 0 dikurang 0, 0, min 5/4 dikurang min 3/4, min 1/2, 1 dikurang 0, 1, 0 dikurang 1/2, minus 1/2, 10 dikurang 10, 0. Lalu kita cari baris 1 atau X3 pada kolom sebelumnya, yaitu dengan nilai baris 1 itu 1/2, 3/4, 1, 1/8, 0, 0, 5. Lalu dikurang dengan angka kolom kunci pada baris tersebut dikali dengan baris pivot baru yang tadi, yaitu 1/2 dikali 1, 1/2, 1/2 dikali 1/2, 1/4, 1/2 dikali 0, 0, 1/2 dikali min 3/4, min 3/8, 1/2 dikali 0, 0, 1/2 dikali 1/2, 1/4, 1/2 dikali 10, 5. Dengan hasil pengurangan yaitu 1/2 dikurang 1/2, 0, 3/4 dikurang 1/4 itu 1/2, 1 dikurang 0 itu 1, 1/8 dikurang minus 3/8 itu 1/2, 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 1/4 minus 1/4, 5 dikurang 5, 0. Lalu kita masukkan ke tableau berikutnya, yaitu atau iterasi 2, di mana ada variabel X1, X2, X3, S1, S2, S3. Lalu kita masukkan ke tableau berikutnya, tableau baru atau iterasi 2. Pada nilai Z kita masukkan hasil yang tadi. Baris Z kita isi 1, lalu 0, 0, 0, 0, 0, 5, 400. Lalu baris 1 kita masukkan
0, 1/2, 1, 1/2, 0, min 1/4, 0. Pada baris 2 kita masukkan 0, 0, 0, 0, min 1/2, 1, min 1/2, 0. Lalu baris 3, di mana sebelumnya itu S3 teman-teman, tapi diganti menjadi X1 karena pada hasil sebelumnya itu di kolom kuncinya itu berada di X1, maka X1-nya pindah, maka S3-nya kita ubah menjadi X1. Dengan nilai yang tadi kita sudah hitung, X1-nya yaitu yang tadi kita hitung pivot barunya itu 1, 1/2, 0, min 3/4, 0, 1/2, 10. Lalu, apakah pada tabel literasi 2 ini atau tabel baru ini sudah optimal? Maka kita lihat pada baris Z. Di baris Z sudah tidak ada angka minus. Baris Z hasilnya yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 400. Maka tabel sudah optimal, sehingga perhitungan iterasi dihentikan, yaitu menghasilkan solusi optimal X1 sama dengan 10, Z sama dengan 400. Maka pada slide ini saya melakukan pembuktian dengan memasukkan angkanya pada rumus Z sebelumnya, yaitu kita punya rumus Z pada soal itu Z sama dengan 40x1 plus 50x2 plus 60x3. Maka kita masukkan 40, x1-nya itu hasilnya 10 tadi. Lalu 50, x2-nya itu kita dapat 0, maka kita masukkan angka 0 karena 50 dikali 0, 0. Lalu sama 60, x3-nya kita dapat 0, maka 60 dikali 0 ya hasilnya 0. Jadi 40 dikali 10 sama dengan Z sama dengan 400. Maka nilai Z sudah sesuai dengan nilai Z pada solusi optimal. Sudah sama dengan pembuktiannya. Maka sampai sini saja penjelasan saya mengenai jawaban soal pada simplex 6 yang diberikan kepada kelompok 2, kelompok kami. Kurang lebihnya Nama saya Laila Ismiati dengan NIM 642000716. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode least cost atau bisa disebut dengan metode LC. Cara menentukan metode LC, langkah pertamanya adalah mencari biaya terkecil. Nah, biaya terkecil di sini itu ada di kolom B baris ketiga. Karena permintaan QS-nya hanya 60, jadi langsung dihabiskan. Kolom A dan C itu kan udah habis, jadi disilang aja. Lanjut, biaya terkecil kedua itu ada di kolom C baris ke-1. Nah, di sini QS-nya kan 100. Karena kolom QD-nya hanya minta 50, jadi ditulisnya 50 saja. Nah, 50-nya selanjutnya itu disimpan. Lanjut, biaya terkecil ketiga ada di kolom B baris 1. Karena tadi QS-nya mintanya 50, langsung aja ditulis 50. Dan yang A-nya itu kan udah habis, disilang aja. Lanjut, biaya terkecil selanjutnya itu ada di kolom A baris kedua. Kolom A baris kedua itu QD-nya kan mintanya 60, jadi ditulis 60. Nah, karena QS-nya mintanya 70, jadi sisa 10. Nah, 10-nya itu buat biaya terkecil selanjutnya. Itu ada di kolom B nomor 2, baris 2 tuh. Kan dia tadi mintanya 120, baru terpenuhi 50 sama 60, jadinya masih kurang 10. Nah, ditambahin jadinya pas 120. Cara menjumlahnya itu 60 dikali 5 sama dengan 300, 50 dikali 7 sama dengan 350, 50 dikali 8 sama dengan 400, 60 dikali 10 sama dengan 600, 10 dikali 25 sama dengan 225. Jumlahnya itu 1900. Nama saya Rizka Andriani dengan NIM 642000682. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode FAM. Nah, di sini kita bisa mengetahui metode
FAM sendiri itu artinya apa sih? Metode FAM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan metode FAM. Yang pertama, kita cari dulu opportunity cost baris dengan nilai yang paling terkecil. Baris yang pertama itu terletak pada kolom B dan kolom C, yaitu 8 dikurang 7 sama dengan 1. Terus baris yang kedua itu terletak pada baris A dengan baris C, 15 dikurang 10 sama dengan 5. Yang ketiga terletak pada baris B dan baris C sama dengan 5. Nah, yang kedua kita harus mencari opportunity cost kolom sama seperti dengan opportunity cost baris dengan nilai yang paling terkecil. Yang pertama kita bisa dapat di kolom A, yaitu pada baris ke 1 dan baris kedua, 15 dikurang 10 sama dengan 5. Terus yang kedua kita bisa cari di kolom B yang terletak pada baris pertama dan baris ketiga, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Yang ketiga kita di kolom C terletak pada baris 1 dan baris 3, 7, 10 dikurang 7 sama dengan 3. Di sini kita bisa lihat QS-nya itu ada 100, 70, dan 60. Untuk QD-nya 60, 120, dan 50. Di sini saya akan mencari nilai yang paling terbesar, yaitu terletak pada baris 10 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi kita masukkan di yang pertama, kita masukkan di kolom B, yang kedua yaitu ada angka 5. Untuk QS-nya itu 60, jadi kita langsung habiskan angkanya 60. Jadi pada kolom A dan kolom C itu angkanya sudah habis. Terus yang kedua kita cari yang nilai paling terbesar, yaitu pada 10 dikurang 14 sama dengan 4. Jadi pada kolom A di angka 14 itu sudah habis, maka kita tidak bisa naruh angka di dalam kolom tersebut. Kita cari di pada baris kedua kolom A di angka 10, yaitu kita taruh 60. Sedangkan QS-nya kita butuh 70, jadi masih ada sisa 10. Untuk yang B-nya kita coret. Terus kita masukkan di C, jadi masih ada sisa 10. Nah, yang ketiga kita cari di 8 kurang 5 sama dengan 3, itu kita masukkan di baris pertama di kolom B 60, karena kita tidak bisa masukkan di kolom A karena angkanya sudah habis 60. Sedangkan QD-nya masih ada 120. Jadi dari sisa angka 60 ini masih ada 60 lagi. 60-nya kita masukkan di kolom B baris pertama. Terus QS-nya kita masih ada 40 lagi. Jadi untuk sisa 40-nya kita masukkan ke dalam kolom C. Jadi untuk angkanya semua sudah terpenuhi. Terus kita bisa menghitung dari jadi hasilnya TC-nya itu 60 dikali 8 ditambah 40 dikali 7 tambah 60 kali 10 tambah 10 kali 15 tambah 60 kali 5. 60 kali 8 sama dengan 480 ditambah 40 kali 7 sama dengan 280. 60 kali 10 sama dengan 600. 10 kali 15 sama dengan 150. 60 kali 5 sama dengan 300. 450 tambah 280 tambah 600 tambah 150 tambah 300 sama dengan 1810. Jadi nilai yang optimumnya di sini adalah nilai FAM. Perkenalkan, nama saya Waziatin Apriani dengan NIM 6422585 akan menjelaskan metode stepping stone.
Metode stepping stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi TC yang minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memisahkan sel yang ada isinya ke sel yang kosong. Cara mencari 1A yaitu sama dengan melewati 1A min 1C plus 2C min 2A sama dengan 15 min 7 plus 15 min 8 sama dengan 22. 3C melewati 3C min 3B plus 1B min 1C sama dengan 10 min 5 plus 8 min 7 sama dengan 6. 3A melewati 3A min 3C plus 2C min 1C plus 1B min 3B sama dengan 14 min 10 plus 15 min 7 plus 8 min 5 sama dengan 15. Kenapa sih menggunakan metode FAM? Karena dari kedua metode tersebut tidak optimal atau terdapat hasil min, maka metode yang optimal dari ketiga metode NWC, LC, dan FAM adalah metode FAM karena tidak terdapat hasil min. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.